Bu, Pak, halo Bapak. Percaya Pak, Bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati, biar jago bagaimana kalau Ibu Ani tidak setuju, tidak jalan. Maksudnya Pak, mau pergi sosialisasi, tiba-tiba Ibu Ani bilang, Pak, urus dulu anakmu. Apa? Tidak bisa begitu? Sama saya, biar jago bagaimana kalau tidak dibantu istri, tidak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, Ustaz, anakmu mangisi, ambeki. Tidak bisa makin lagi konsentrasi. Mau pergi dan bilang, anakmu ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Karena bilang apa? Pergi maki sayang, anak tak saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak. Kita pergi maki dakwah, saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Di kantor Jakon. Pulang kok. Jakon lisu kok. Kalau tidak mau kau pulang, jaga memang kau. Baik. Nah dengar semua temanku kasih kecil. Ada tongko dong itu istri nak kasih begitu suaminya. Ada begitu di sini? Tidak ada. Mata lolos. Nah bilang suaminya kodong, ada jauh di kantor ini ada. Dia bilang, foto dulu pale baru kirimi. Woi Pak, ada ki begitu di sini? Takut sama istri tak? Ada. Woi Pak Desa, takut ki sama istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikinkan rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz, nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkangi piring Ustaz, pecahkangi 1 lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju? Nah bilang mak jallo aja Ustaz, mak jallo nah pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injak-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri, takut bilang, apalah aku takut sama istriku, cuma istriku lebih berani dari saya. Allah sudah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah. Istana dalam sorga untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Sorga ada lagi istananya. Masuk dalam sorga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam sorga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Tahu sifat mutiara Ibu? Tahu mutiara Ibu? Tahu mutiara? Itu mutiara hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara, lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya, dia olah itu pasir yang sakit, yang padis, yang mengerikan, tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya. Apa artinya? Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang 1000 sayang. Ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke.
Sudah kalau tidur ngorok. Ini makin tua makin bau kalepaknya. Enggak ku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? Coba, itu suamiku pelit sekali, nak pegang uangnya, nak kasih sama sekali. Kalau datang tidak pernah tongi senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah, ibu ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat, namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini ya Allah. Tapi inilah jodohku ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini. Tapi Engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran ya Allah. Kuatkan hatiku. Tingkatkan kesabaranku ya Allah. Agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak. Ada masalahnya ambil Facebook. Update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Ini kan banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau nadua mi anakmu. Jelas? Ibu-ibu. Ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tidak ada. Contoh, cicilan belum lunas, anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri, motongi mulus muka, penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna Pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak, ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa Ustadz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki 5 waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah.